Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang validasi metode analisis. Kali ini kita membahas parameter validasi, batas deteksi, dan batas kuantitasi. Mari kita lihat apa sih sebetulnya batas deteksi itu. Saya punya bunga mawar, ya, ada 2 di situ. Ya, ini saya jauhkan atau saya yang mundur. Ya, terus saya jauhkan terus, maka makin lama makin tidak terlihat, ya. Terus makin kecil, terus demikian. Ya. Teruskan lagi. Maka kalau ini kita jauhkan, maka suatu ketika kita sudah tidak mampu lagi membedakan atau melihat lagi bunga yang awalnya seperti ini. Kalau sampai di sini kita masih bisa melihatnya, tetapi kalau sudah sampai batas di sini kita tidak tahu apa ini. Oleh karena itu ada istilah batas deteksi. Batas deteksi itu bagaimana? Seperti jarak, ya, atau nanti konsentrasi, di mana kita masih bisa mengenalnya. Katakanlah ada di sini atau yang ada di sini misalnya. Lebih kecil dari ini kita tidak mampu melihatnya lagi. Maka sampai di sini adalah batas deteksinya. Jadi nanti kalau kita punya larutan, katakanlah saya punya larutan dengan konsentrasi 10 ppm. Saya encerkan terus, maka suatu ketika alat kita tidak mampu lagi, ya, mengenali analit kita. Maka kita bisa sebetulnya menentukan berapa batas deteksinya. Jadi batas deteksi atau limit of detection itu adalah konsentrasi terendah analit dalam sampel yang masih dapat terdeteksi. Tapi tidak perlu ditetapkan secara kuantitatif dalam kondisi percobaan yang telah dinyatakan. Intinya LOD, konsennya atau konsentrasinya kita ke batas deteksi secara kualitatif. Nah, kalau batas kuantitasi itu adalah konsentrasi terendah analit dalam sampel yang dapat ditentukan dengan presisi dan akurasi yang diterima dalam kondisi percobaan yang ditetapkan. Jadi nanti kita bisa menentukan LOD-nya berapa, ya. Tapi pada saat di LOD kita belum boleh melakukan pengujian secara kuantitatif. Tapi kalau konsentrasi terendah yang kita boleh melakukan pengujian kuantitatif, maka namanya batas kuantitasi. Mengapa LOD dan LOG? Jadi kalau tentang bahan obat dan sediaan obat itu terkait dengan safety. Ada persyaratan tentang safety. Itu ada kaitannya dengan toksikologi. Apalagi akhir-akhir ini banyak juga terkait dengan impurities, ya. Impurities atau cemaran-cemaran organik, cemaran logam yang ada di dalam bahan obat kita atau di dalam produk obat kita. Kadarnya perlu ditentukan. Metode yang kita gunakan adalah metode yang harus sensitif karena konsentrasinya sangat kecil. Pada saat kita menentukan konsentrasi yang sangat kecil, dipertanyakan berapa batas deteksinya dan berapa batas kuantitasinya. Jadi kalau kita analisis cemaran atau impurities tadi, itu sebetulnya kita ingin tahu profilnya dari cemaran itu. Misalnya cemaran organik amoksisilin, itu cukup banyak impurities yang ada di dalamnya. Maka kita perlu lakukan analisis dalam kandungan yang konsentrasinya sangat kecil. Ya. Kemudian kita tentukan sebetulnya dengan metode itu mampu nggak kita melakukan analisis pada konsentrasi itu. Nah, tergantung pada metode dan mungkin juga sensitivitas metode kita. LOD dan LOG itu penting hanya untuk analisis sampel pada konsentrasi sangat rendah. Tapi kalau konsentrasi sangat besar, ya, kategori 1 metodenya, ya, maka itu tidak terlalu penting. Jadi LOD LOG itu untuk analisis tadi, misalnya cemaran logam, ya, misalnya juga by product, ya, juga
kandungan kecil bisa, itu penting di sana. LOD dan LOG tidak penting untuk C, ya, kategori 1. Itu untuk konsentrasi besar itu tidak terlalu penting. Tapi pada saat kita melakukan nanti validasi pembersihan, cleaning validation, maka konsentrasinya sangat kecil. Maka LOG itu jadi penting di sana. Karena kita menentukan sebetulnya residu, ya. Jadi yang ada sisa-sisa dari pembersihan itu sejauh mana. Maka LOG jadi penting karena penentuannya secara kuantitatif. Ya, terminologinya ini macam-macam ya. LOD, LOG, ya, tapi ada yang tidak setuju LOD, LOG. Ya, nanti sama dengan loss on drying. Maka ada yang mengusulkan DL, ya, detection limit. Ya, tapi banyak terkenal sebetulnya LOD itu ya kalau dalam validasi metode. Orang Jerman menyebut Nachweisgrenze. Sementara quantitation limitnya itu QL atau LOG tadi, atau limit of determination atau Bestimmungsgrenze kalau orang Jerman demikian. Ada pustaka ya, bisa dilihat di sana. Ya, mencermati sebetulnya tentang guideline, ya, khususnya tentang LOD LOG ini. Ternyata dia mengumpulkan terminologi untuk batas deteksi ini macam-macam. Malah dikumpulkan sama dia bahwa dia orang secara internasional menyebut LOD itu 50%, detection limit 24%. Tapi ada juga yang menyebut method detection limit, atau ada low limit of quantitation. Ya, ada sisi beta dari Eurachem misalnya, ada macam-macam di situ. Jadi istilahnya sendiri bisa berbeda-beda antara guideline satu dengan yang lain. Bahkan kalau di dalam bioanalytical method validation ada istilah lower limit of quantitation, ya, LLOQ. Ini ada juga istilahnya, di mana di sana batas, ya, konsentrasi di mana presisi dan akurasinya kira-kira 20%, ya, ditetapkan seperti itu. Ya. Kemudian LOD itu yang diperoleh dari berbagai acuan hasilnya seringkali berbeda-beda. Acuan validasi metode seringkali tidak memberikan uraian teknis pelaksanaan yang rinci. Begitu juga secara teknis, termasuk kriteria keberterimaan lebih banyak diserahkan pada user di laboratorium. Hasil LOD masih perlu dicek menggunakan sampel yang independen. Ya. Sekali lagi kalau nanti kita menghitung LOD, batas deteksi, itu caranya cukup banyak. Guideline satu dengan lain bisa berbeda-beda. Ya. Oleh karena itu nanti kita perlu memilih, ya, menggunakan rumus yang mana. Dan kita menggunakan guideline yang mana, lebih cocok dengan metode kita itu yang mana gitu. Tapi kalau kita menggunakan lebih dari satu rumus, maka hasilnya bisa berbeda-beda. Ya, tidak usah bingung karena semua itu adalah pendekatan untuk menghitung LOD. Ingat bahwa LOD itu limit of detection, itu berarti kadar analit kita itu sudah hampir nol, ya, hampir yang memang betul-betul sangat kecil, dan deteksi atau detektor kita itu antara mampu dan tidak mampu, sehingga sebetulnya standar deviasinya di situ relatif besar. Ya, semua rumus yang ada itu adalah pendekatan untuk menghitung limit of detection. Ya. Dan seringkali acuan-acuan di dalam validasi metode itu tidak ada penjelasan yang rinci, ya, sebetulnya. Ya, karena memang itu diserahkan pada user. Ciri dari guideline itu tidak pernah memberikan petunjuk yang rinci gimana caranya, kemudian acceptance kriterianya itu berapa, itu jarang memang ada. Tapi memang itu diserahkan pada user masing-masing sebetulnya, karena bidangnya juga bisa berbeda-beda. Kalau kita sudah mendapatkan LOD, maka masih perlu dicek menggunakan sampel yang independen. Artinya kita timbang lagi sampel, coba kita suntikan lagi atau analisis lagi, nanti ketemunya bagaimana. Ya. LOD dipersyaratkan untuk uji batas, limit test. Jadi limit test itu kan memang misalnya cemaran, ya, diperbolehkan tidak lebih dari 10 ppm, batasnya 10. Ya, maka limit of detection
kita harus ada di bawah 10, nggak boleh di atas 10. Karena itu penentuan LOD-nya ya kita langsung aja mencoba di daerah 10 ppm tadi, misalnya demikian. Jadi pada limit test hanya membuktikan bahwa analit itu berada di bawah atau di atas, memenuhi syarat atau tidak, begitu ya. LOD umumnya dinyatakan dalam konsentrasi analit dalam sampel, misalnya persen atau ppb dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung batas deteksi dan batas kuantitasi? Ya, ini ada beberapa pendekatan. Ya. Satu, ini berdasarkan pengamatan visual. Jadi memang bisa kita hitung batas deteksi, ya, itu berdasarkan pengamatan visual. Nah, pengamatan visual ini digunakan untuk metode non-instrumen, ya misalnya terkait dengan warna misalnya, maka kita bisa melihat di konsentrasi berapa kita tidak mampu membedakan antara positif dan negatif itu. Ya, atau berdasarkan sinyal per noise, nah, S per N namanya. Jadi nanti batas deteksi itu ditentukan signalnya per noise lebih besar sama dengan 3:1, ya berarti 3. Ya, ini disebut batas deteksi. Atau S per N-nya itu 10, itu 10:1, itu disebut batas kuantitasi. Jadi nanti kita suntikkan sampel dalam konsentrasi yang semakin kecil, terus kita lihat signal per noise-nya. Kalau nilainya nanti minimal 3, maka itu adalah limit of detection. Ya, cuma memang literatur lain menyebut lebih besar sama dengan 2, ya. Demikian. Yang ketiga, berdasarkan standar deviasi dari respon atau slope-nya. Jadi kan kita sebetulnya punya kurva kalibrasi, ada slope-nya. Ya, tetapi disarankan membuat kurva kalibrasi lagi yang konsentrasinya rendah. Ya, di situ kita dapatkan slope. Ya, maka dapat digunakan sebetulnya SD-nya nanti adalah pakai SD dari residual SY per X atau SD dari intercept, atau kita menyuntikkan blank atau blanko berkali-kali, ya 20 kali misalnya. Kemudian kita bisa hitung SD-nya, maka dimasukkan di situ dalam rumus, maka bisa ditentukan. Ya, kalau yang signal per noise ini cocok untuk kromatografi. Karena kalau dengan kromatografi nanti kita bisa lihat di lainnya, kita zoom nanti bisa kita bandingkan dengan sinyalnya. Tapi kalau kita bekerja dengan spektrofotometri, UV-Vis, AAS atau ICP OES misalnya, itu gak cocok kalau kita pakai signal to noise. Sebaiknya pakai berdasarkan slope ini tadi, atau standar deviasi dari respon. Batas deteksi berdasarkan pengamatan visual digunakan untuk metode non-instrumen. Jadi metode yang tidak menggunakan instrumen, ya tidak bisa secara mengukur, ya, maka itu sebetulnya pakai pengamatan visual saja, tidak apa-apa. LOD ditetapkan dengan menguji sampel yang mengandung analit dalam kadar tertentu. Dengan melakukan pengenceran secara bertahap, tentukan LOD berdasarkan kadar analit yang masih dapat dideteksi secara visual. Biasanya secara visual ini diterapkan pada metode-metode screening, ya. Metode screening cukup banyak, ya, mungkin dengan pengamatan visual saja secara cepat kita bisa membedakan positif atau negatif, ya, iya atau tidak. Jadi misalnya berdasarkan warna begitu, ya, kan bisa kelihatan sebetulnya makin lama makin pudar. Nah, suatu ketika kita tidak mampu lagi melihatnya, maka bisa kita tetapkan ini masih bisa saya, berarti di sini adalah limit of detection berdasarkan pengamatan visual. Nah, cuma memang disarankan pada saat pengamatan visual ini juga yang mengamati ya tidak satu orang kalau bisa. Kalau 2 orang juga kurang baik, karena kalau satunya mengatakan iya satunya tidak juga susah, di rata-rata juga sulit. Maka paling tidak 3 orang misalnya. Yaitu kalau 2 mengatakan masih iya, ya sudahlah, itu mungkin lebih sesuai. Sekarang LOD berdasarkan S per N.
dapat diterapkan pada metode kromatografi berdasarkan signal to noise. Jadi pengukuran atas dasar peak height. Jadi digunakan konsentrasi sekitar LOD, diamati peak yang ekivalen 20 kali lebar puncak setengah ketinggian. Jadi kalau misalnya kita punya larutan, ya kita turunkan konsentrasinya ya, di sekitar LOD nanti makin lama makin kecil. Nah kita lihat, ya, kromatogramnya kita zoom, kita lihat dari dekat. Maka baseline yang biasanya lurus akan menjadi demikian. Ya, terus naik ke atas. Ini sinyalnya, ini adalah noise-nya. Ya. Bisa dihitung secara manual saja, ya, pakai penggaris saja, atau bisa dengan bantuan software. Ya, bisa kita lihat demikian. Maka kita bisa tentukan S per N-nya dari 2H per H kecil. Ini tingginya ini. Ya, itu berdasarkan S per N. Ya, signal to noise bisa 2 sampai 3, atau kalau limit of quantitation itu 10 sampai 20. Itu kita sebut LOQ. Jadi percobaan kalau bisa ini adalah juga tidak sekali tapi diulang berkali-kali. Kalau memang diulang berkali-kali ternyata memang S per N-nya tadi minimal katakanlah 3 atau 2. Kalau kita tetapkan seperti itu, maka kalau semuanya itu di atas 2 atau 3, maka itu termasuk LOD. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita membuat larutan yang independen, membuat lagi, ternyata tadi itu adalah bagus seperti ini, diulang lagi seperti ini, ya. Tapi diulang lagi nggak kelihatan, tidak bisa dibedakan antara sinyal dan noise-nya. Maka itu mungkin belum dikatakan adalah limit of detection. Ya, sekarang berdasarkan blank. Jadi untuk pengukuran berdasarkan peak area, jadi SD blank harus diperhitungkan. Menurut ICH, detection limit itu 3 kali 3 sigma per S. Di mana ini adalah, tapi kadang-kadang ditulis S kecil ya di sini, S kecil. Ini juga standar deviasi. Standar deviasi dari respon ya, bisa dari blank sampel ya, kita suntikkan berkali-kali, kemudian SD-nya bisa kita masukkan di sini. Ini slope ya berdasarkan kurva tadi. Atau SD dari intercept, dari persamaan garis, itu ada SD-nya bisa kita masukkan. Kalau detection limit itu 3,3 ya, kalau QL itu 10 ya. S kecil per S besar bisa begitu. Ini slope-nya. Nah, jadi kenapa kok 3,3? Kenapa kok 10? Jadi kalau saya punya blank, itu kalau kita ukur berkali-kali, ada gambarnya distribusi normal seperti ini. Ini blanknya di daerah sini. Kalau nanti hasil pengukuran kita dekat-dekat di sini, maka itu artinya antara sampel dengan blanko atau blank tidak bisa dibedakan. Pada limit deteksi itu adalah respon dari detektor yang terkecil, yang masih bisa dibedakan dengan blank ini. Maka ini dibuat di sedemikian rupa, maka secara statistik DL ini kalau ini overlapnya itu adalah 5%. Ya, kesalahan tipe alfa atau beta. Jadi dalam statistik ada alfa katakanlah 0,05 ya, sama dengan alfa 5%. Berarti kalau ini kita anggap ini adalah peak yang beda dengan blank, itu artinya derajat kepercayaannya adalah 95%. Masih boleh overlap, yang penting bisa dibedakan. Tetapi pada saat kita menentukan limit of quantitation, maka tidak boleh overlap. Ya. Jadi ini harus digeser ke kanan, seperti ini. Ya. Maka antara sinyal ini dengan yang di blank ini beda jauh, tidak ada overlap. Maka boleh disebut sebagai limit of quantitation. Jadi rumus-rumus ini adalah pendekatan secara statistik. Ya. Ya. Kemudian penentuan LOD, LOQ dari regresi linier ya. Jadi menggunakan konsentrasi rendah harus memenuhi regresi linier, homogenitas dan linearitas fungsi. Jadi kalau kita menggunakan regresi ya, dengan
itu kita masukkan rumus ya, itu kita perlu sebetulnya melihat homogenitas. Artinya standar deviasi tepatnya adalah varians dari batas yang bawah rentangnya sama yang atas itu harus seragam. Itu baru kita pakai untuk perhitungan untuk LOD. Penggunaan rentang konsentrasi terlalu besar dapat menimbulkan kesalahan. Secara umum pada LC-UV rentang konsentrasi kira-kira 10-20 kali detection limitnya. Jika rentang terlalu lebar perlu diuji homogenitas varian tadi yang saya sebut. Varian itu berarti homogenitas di kedua titiknya tadi itu homogen atau tidak. Ya, saya kira itu dulu tentang overview untuk limit of detection dan limit of quantitation. Insya Allah kita sambung parameter yang belum kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.